yang memohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang hadir di sini. Awan memang terlihat gelap, tetapi mudah-mudahan itu adalah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Semoga senantiasa dalam pimpinan dan naungan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bekerja untuk Islam. Satu hari selepas kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suasana itu memang masih suasana berkabut. Bilal bin Rabah bahkan tak mampu kumandangkan azan karena kekasih hati telah tiada. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedih-pedih bercucur air mata ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana tidak bersedih? Allah yang sabbatahu Allah bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang telah teguhkan hati Bilal bin Rabah dari seorang budak dengan kalimat peneguh la ilaha illallah. Bilal, budak hitam yang tak berharga, diperjualbelikan lebih rendah dari benda, pada akhirnya menjadi manusia pertama dengan suaranya yang indah untuk kemudian menggelorakan Allahu Akbar, azan dari atas Ka'bah, tempat yang dimuliakan oleh seluruh penduduk Quraisy dari masa ke masa. Bilal bin Rabah sedih hati setiap kali menyebut nama Muhammad, bergetar hati, mengingat orang yang telah mengangkat derajatnya lewat agama yang dibawanya, mengingat risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkannya dari kegelapan kebidatangan kepada beneran cahaya keimanan. Bilal bin Rabah sebagaimana sahabat yang lain, limpu Umar bin Khattab kalau huruskan pedang akan kupenggal leher orang yang mengatakan kalau Muhammad telah tiada. Kegalauan Umar bin Khattab yang tidak mampu kontrol emosinya. Orang ini memang temperamen, tapi temperamennya telah terbalut kasih sayang yang sudah dibalut oleh Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang dasarnya adalah kasih sayang. Umar yang seakan-akan geram, Umar yang seakan-akan marah, Umar yang seakan-akan akan menebas leher, sebetulnya sedang menangis di dalam jiwanya karena kehilangan sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar hanya serigala yang menerkam lalu mencabik walau jasadnya manusia. Dia kemudian baru menjadi manusia utuh setelah kedatangan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan risalah yang dibawanya. Jadilah dia manusia, manusia yang memimpin manusia, agar manusia menyembah Tuhan manusia, dan setelah itu tidak ada pemimpin yang lebih luas wilayah garapannya ketimbang Umar bin Khattab ketika cahaya risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar karena cintanya kemudian kehilangan kontrol dan menghunuskan pedang akan penggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah tiada. Ingat di perang Uhud, apa kata perempuan-perempuan Madinah ketika sebagian laki-laki kabur, lari, masuk ke kota Madinah, dikuncikan pintu? Apa gunanya kalian hidup? Apa gunanya kalian berada di sini bersama kami tanpa Muhammad SAW? Risalah belum tuntas, kenapa kalian kembali? Saking cintanya, karena banyak laki-laki yang diselamatkan dengan kehadiran Islam, dan banyak perempuan-perempuan yang dimuliakan lalu mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya setelah Islam datang. Sebelumnya perempuan diperlakukan seperti harta benda yang sangat hina. Islam yang menggerakkan para perempuan kemudian menguncikan pintu untuk suami-suami yang kembali tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga As-Siddiq Abu Bakar berat menerima amanah sebagai khalifah, terutama ketika harakatul irtidad, gerakan kemurtadan di kalangan umat Islam. Di masa Rasulullah SAW dan sahabat terjadi 2 kali kemurtadan massal. Yang pertama adalah ketika dirubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tersaring siapa yang sesungguhnya berislam seperti yang dibawa alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang Islamnya bercampur dengan agama tradisi dan Yahudi dan Nasraninya yang telah diganti oleh al-Islam yang mestinya mereka yakini. Banyak di antara mereka yang kemudian murtad. Syok Rasulullah SAW. Ternyata tidak semua orang yang bersamanya sungguh-sungguh bekerja untuk Islam yang ditegakkan. Yang kedua adalah harakatul irtidad di masa Abu Bakar Siddiq, ketika banyak umat Islam yang mulai bergeser dari agama tauhid kepada agama materialisme. Di antara mereka ada yang enggan mengeluarkan zakat. Lihat bagaimana sosok yang ingin bekerja untuk Islam itu. Lihat apa kata Abu Bakar Siddiq, ayam kusudin wa ana hayy, ayam kusudin wa ana hayy. Aku tidak rela di masa aku hidup bubuk Islam jatuh. Tidak, tak akan kubiarkan nilai agama ini turun. Tidak akan kubiarkan harta dan martabat Islam ini jatuh sementara aku masih hidup. Saya kira semua yang hadir pun sepakat. Apakah Anda rela Islam rendah dan Islam direndahkan sementara Anda masih hidup? Tidak. Ayam kusudin wa ana hayy. Aku tidak rela. Sungguh aku tidak rela. Dan hari ini kita juga harus mengatakan aku tidak rela. Aku tidak rela di mana aku hidup dan Islam kemudian tidak terhormat. Di mana bumi kupijak, di situ langit harap penuh rahmat aku junjung, dan tidak ada bumi kupijak, di situ tidak ada Islam aku tegakkan. Allahu Akbar. Begitu seharusnya jiwa para pemuda. Ada 2 hal yang harus melekat pada jiwa seorang pemuda. Yang pertama, perubahan. Yang kedua adalah kebangkitan sebuah bangsa. Anda terlalu cepat tua. Di masa muda kamu tidak melakukan apa-apa.
yang melejitkan umat melakukan perubahan. Bangsa kemudian meniti jalan kebangkitan. Kakek-kakek sebelum waktunya, jika itu tidak kamu lakukan di masa muda. Tidak. Dan sekali lagi katakan tidak. Aku tidak akan memberikan waktu yang sisa untuk Islam. Aku tidak akan memberikan tenaga yang sisa untuk Islam. Dan sekali lagi menyatakan, aku tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam. Ayat musuddin wa ana hayy. Ayat musuddin wa ana hayyun. Katakan itu. Ayat musuddin wa ana hayy. Ayat musuddin wa ana hayy. Apakah kau biarkan nilai Islam jatuh sementara aku masih hidup? Saudara-saudara, ikhwani wa akhwati fillah, kira-kira itu ringkasan materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita untuk bisa mendapatkan ilmu tentang Islam. Percayalah, duduknya Anda di sini saat ini satu tanda bahwa Allah sudah lapangkan dada Anda untuk Islam. Keberanian Anda untuk berlama-lama di sini, seperti saya juga berada di sini, mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda baik dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah hendak melapangkan dada seseorang, maksud saya, kalau Allah hendak memberikan hidayah kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Maknanya adalah dimudahkan jalan baginya untuk memahami ilmu al-Islam, dilenturkan segenap dimensi tubuhnya untuk taat, berjuang bersama Islam, diringankan bagi dirinya untuk memberikan semua aset yang dia miliki sebagai titipan Allah demi tegaknya agama Islam. Satu hari Rasulullah berkunjung ke Madinah. Semua perempuan-perempuan terhormat di Madinah yang kaya raya menyerahkan emas, permata, perhiasan, dan tabungan yang mereka miliki untuk tegaknya agama Allah ini. Ada seorang janda, istri Malik, yang punya Anas, nama anaknya. Malik menceraikan perempuan yang bernama Ummu Sulaim hanya karena Islam yang dipilihnya. Ummu Sulaim berulang-ulang mengajak suaminya untuk beragama, untuk menerima hidayah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tapi apa akibatnya? Malah berbalik. Malik malah menceraikan Ummu Sulaim. Tinggal dia bersama anak semata wayangnya yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik yang nantinya menjadi seorang perawi hadis, yang nantinya akan menjadi salah satu penulis utama Al-Quran bersama Rasulullah SAW, dan bisa dikatakan di antara perawi hadis yang paling bisa dipercaya karena dia sehari-hari bersama Rasulullah dan dia berstatus juga sebagai maula, rela menjadi budaknya Rasulullah SAW. Lihat contoh orang yang sudah mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam ini, lapang dadanya untuk Islam ini. Contohnya seperti ini. Ummu Sulaim
sebagaimana umumnya perempuan-perempuan itu ingin sekali memberikan permatanya, ingin memberikan giwangnya, ingin memberikan gelarnya, tapi tidak punya sesuatu yang bisa diberikan untuk agama ini. Tapi sungguh hatinya telah penuh sesak dengan Islam yang dicintai. Dia seorang wanita yang lemah memang fisiknya, tapi nanti lewat tubuh wanita yang penuh dengan cinta dan keyakinan ini, perhatikan bahasa saya, lewat tubuh perempuan yang lemah tapi dengan cinta dan keyakinan ini, cinta dan keyakinan membuat orang berani melakukan apa saja walau harus mengorbankan nyawa. Cinta membuat orang bisa mengarungi samudra. Cinta membuat orang untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Hanya dengan satu keyakinan, seseorang bisa melakukan sesuatu yang menggelegar. Gimana kalau dipadukan antara cinta dengan keyakinan? Dan bagaimana jika itu dihubungkan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agama ini? Dahsyat jadi. Ummu Sulaim contoh. Karena tidak ada yang bisa diberikan, digegaplah lengan anak yang dicintainya, anak semata wayang, anak saleh yang menjadi permata hatinya, anak yang satu-satunya menjadi investasi masa depannya, anak laki-laki. Buat seorang janda bernama Ummu Sulaim sangat penting. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku tidak punya uang untuk kuberikan seperti wanita-wanita yang lain. Aku juga tidak punya emas dan permata untuk kuberikan demi tegaknya agamamu ya Rasulullah. Tapi ambillah ini. Dialah permata hatiku. Dialah satu-satunya warisan istimewa bagiku. Ambil anakku ini ya Rasulullah. Biarlah aku hidup sebatang kara bersama Allah dan Engkau ya Rasulullah. Karena tidak ada yang kucintai dalam hidup. Bahkan anak semata wayang tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Ambil anakku. Ambil anakku. Kalau perlu jadikan dia budakmu ya Rasulullah. Anas bin Malik yang telah tersinari oleh seorang bunda dengan penuh keyakinan dan cinta kepada agamanya, lalu kemudian hiduplah perempuan ini dan diberikan sepenuhnya yang dia miliki untuk Islam, seperti para wanita di Madinah. Sampai satu hari ada seorang laki-laki bernama Abu Talha. Abu Talha adalah seorang pemuda tampan di Madinah, baik hati, kaya raya, dan gadis mana yang tidak tersanjung ketika didatangi oleh Abu Talha. Ternyata Abu Talha ini datang kepada seorang janda bernama Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talha, wanita mana yang tidak tersanjung menerima lamaran, tapi mengaku. Satu yang membuat aku menolaknya, tidak ada Islam di dalam diri. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa menerima. Karena berulang-ulang Abu Talha mendekati, lakukan pendekatan. Apa kata orang yang sudah hidupnya total untuk Islam ini? Kata Ummu Sulaim, Abu Talha, ini untuk terakhir kalinya aku berbicara kepadamu. Andai hari ini kau pilih Islam sebagai agamamu, aku bersumpah, cuma itu saja permintaanku kepadamu sepanjang usia pernikahanku denganmu. Dan setelah itu, aku tidak akan pernah meminta apapun darimu, wahai Abu Talha. Dia sudah merasa cukup dengan apa? Dengan Islam. Memang kecelakaan terbesar jika melakukan
Muslim tapi tidak merasa cukup dengan Islam. Dan lebih berbahaya, ada orang Islam tidak merasa cukup jika Allah disebut sendirian, sehingga perlu ditambah salam sejahtera buat kita semua. Seakan-akan Quran tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salam kepada kaum muslim. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Yang lebih gila lagi kalau sampai mengucapkan Om, Santi, hari ini tidak ngaji Om, gitu kira-kira. Kecelakaan terbesar ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Islam, dan lebih besar lagi kalau sudah tidak merasa cukup ketika Allah disebutkan sendirian dan ada kebahagiaan rasanya menjadi orang yang nasionalis, pluralis, terbuka, seperti partai Islam yang sudah banyak gak jelas juga kelaminnya itu. Yang satu Islam pluralis, yang satu Islam terbuka, yang satu Islam nasionalis, sementara yang nasionalis jadi religius. Jadi semua partai sebetulnya kelaminnya sama saat ini. Mudah-mudahan saya salah. Tapi setelah saya tanya kepada ketua-ketua fraksi, jawabannya iya. Jadi kalau Anda seorang pendukung, gak usah kecewa sama saya. Karena saya sudah berbicara dengan pimpinan-pimpinan Anda di atas itu saya. Fokus ini ya. Balik lagi dulu. Ummu Sulaim sudah merasa cukup dengan Islam yang ada di dalam dirinya. Puas. Innani minal muslimin. Tidak cukupkah Islam? Sehingga Islam perlu ditambah lagi inklusif, Islam perlu ditambah lagi kanan, Islam perlu lagi ditambah pluralis, Islam perlu ditambah lagi nasionalis. Semua sifat yang dinisbatkan kepada Islam yang sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati, semua sisipan, semua tambahan akan mereduksi kemuliaan Islam itu sendiri. Sepakat? Islam tidak butuh racikan baru, tidak butuh tambahan. Maka orang-orang yang puas bersama Islam, orang yang yakin bersama Islam yang sudah disempurnakan, seperti Ummu Sulaim, Abu Talha. Jadi kalau jadi cewek mestinya kayak begini nih integritasnya, kira-kira begitu. Ini baru namanya muslimah salihah. Demi Allah, Abu Talha, hanya satu permintaanku, dan setelah ini tidak akan ada lagi permintaanku kepadamu. Percaya Islam, dan itu dibuktikan. Padahal dalam teori pasar, supply and demand, ketika permintaan tinggi, ketika demand tinggi, berarti bagaimana price-nya? Tinggi kan? Berarti sesungguhnya Ummu Sulaim bisa menetapkan mahar apa saja yang ingin dilakukan kan? Dan itu sah-sah saja. Bahkan kalau perlu adiknya minta apa, boleh nitip di situ. Emaknya nitip apa juga boleh di situ. Ummu Sulaim tidak sejenis wanita aji mumpung. Dia sudah merasa cukup dengan Islam. Dia sudah merasa bahagia dengan Islam. Dia sudah bangga dengan Islam. Akhirnya kata Abu Talha, beri waktu aku untuk berpikir, silakan. Dan ternyata ada kejujuran pada diri Abu Talha, bukan karena perempuan itu, tapi dia coba berpikir jernih, bukan karena sudah kebelet pengen dapat jatah itu, bukan, tapi ada kejujuran pada diri. Akhirnya dia putuskanlah untuk meminang Ummu
Sulaim dengan maaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dari hasil pernikahan mereka berdua lahirlah seorang anak bernama Abu Umair. Abu Umair di usianya yang belum balik satu hari sakit parah. Masalahnya hari ini ada panggilan dinas bersama Rasulullah SAW. Anak sematawayang yang dicintainya dari hasil pernikahan dengan perempuan yang dicintainya karena Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bayangkan ketika dua cinta bersatu padu, antara cinta suci seorang laki-laki kepada perempuan salihah dan kemudian cintanya karena Allah lalu menyatu padu. Betapa kenikmatan itu luar biasa. Saudara-saudara, sesuatu yang paling indah dalam hidup adalah kalau kita lapang mengucapkan I love you. Bagaimana kalau ditambah dengan because of Allah? Itu manis. Maka menderitalah jomblo-jomblo sakinah. Yang malas mengucapkan I love you. Coba deh, mana yang enak? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Gimana? Nilainya bagus nggak? Bagus. Enak nggak dia? Tapi kalau ketemu, kamu banget amat deh kan ketemu kamu. I love you. Loh, enak nggak? Ini cuma nggak membudaya di kalangan kita. Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk seperti itu. Dalam riwayat yang sahih, ada seorang laki-laki datang dengan perjalanan yang sangat jauh. Lalu malaikat bertanya kepadanya menyerupai manusia, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak berjumpa dengan sahabatku yang amat aku jumpai. Apakah kamu datang karena ada kepentingan dunia, ataukah kamu datang karena ada kepentingan bisnis yang ingin kau dapatkan? Tidak. Aku datang karena aku mencintainya karena Allah. Allah. Bayangkan. Uhibbuhu fillah. Uhibbuhu fillah. Apa kata malaikat? Aku datang di urus Allah untuk memberitahu kamu. Karena Allah sudah mencintai kamu. Dan Allah sudah memberitahukan makhluk-makhluk mulia di sekitarnya bahwa Allah telah mencintai kamu. Wow, apa yang lebih indah dalam hidup dibanding ketika kita sudah mendapatkan balasan cinta dari Allah. Lahirlah seorang anak bernama Abu Umair. Abu Umair kemudian sakit keras. Tapi persoalannya, sang ayah yang harus merawat anaknya kemudian dapat panggilan dinas berjuang bersama Rasulullah SAW. Ayah memang galau saat ini. Ayah ini bukan ayah bisu. Ayah ini bukan ayah yang memikirkan karirnya sendiri sehingga tidak punya waktu buat anaknya. Ayah ini bukan ayah yang tidak kreatif, yang kalau ketemu anak belajar, udah sholat belum, tidur, paling gak enak. Disuruh begitu sama ayah yang kaku dan membosankan seperti itu. Tidak. Dia sering peluk anaknya. Dia sering ucapkan, ku cinta kamu sayangku. Sering dibisikkan bahkan dalam tidurnya, semoga kau menjadi anakku yang saleh, yang bisa menghafal Quran, yang bisa menegakkan agama Allah. Galau Abu Talha antara berjihad atau anaknya yang sedang sakit keras. Keluarlah Ummu Sulaim yang cintanya total untuk Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum